Halo sobat itu, selamat kembali channel YouTube aku di mie instan. Kali ini saya mau tes di gaming lagi pakai prosesor generasi ke-9 Core i3 9100. Sebelumnya saya sudah tes di gaming pakai prosesor ini, pakai Vega RX 550 ya, bisa kalian lihat di video ini. Cuman sayangnya di uji tes di gaming itu game ringan masih cukup oke ya. Game-game ringan seperti Valorant, Genshin Impact, Delta Force itu masih cukup lancar. Tapi ketika saya uji di game berat seperti Dynasty Warrior atau Ghost of Tsushima itu ngos-ngosan parah VGA-nya. Jadi saya lihat kayaknya prosesornya masih cukup oke, Core i3 9100 ini. Makanya di sini saya mau tes di gaming lagi pakai prosesor Core i3 9100 ini, pakai VGA ini guys. Galaxy GTX 1060 6GB DDR5 nih. Nah ini VGA tinggal saya pasang, lalu kita jalankan PC-nya dan kita tes di gaming. Buat kalian yang ingin tahu komponen apa yang saya pakai, ya langsung cek saja di deskripsi guys. Di deskripsi saya sudah catat semua komponen-komponen yang saya pakai ini ya. Dan untuk link pembeliannya juga sudah ada ya. Saya sudah tag juga barang-barang yang saya pakai ya, tag kita semua ya. Saya tag di video ini. Kemudian kalau untuk lebih lengkapnya silahkan cek saja di deskripsi, link pembelian barang itu saya sudah simpan di situ guys ya. Siapa tahu kalau kalian mau coba merakit PC ini. Oke, saya langsung pasang VGA. Kita langsung tes di gaming aja guys, karena yang perlu saya cek lebih detail di sini adalah VGA nya guys, GTX 1060 6GB ini. Ayo langsung kita pasang. Oke guys, VGA nya saya sudah pasang Galaxy GTX 1060 nya guys ya. Dan tentu saja sini saya langsung ngecek saja TDP nya guys ya. Kalau untuk speknya kalian sudah pasti tahu guys ya. GTX 1060 untuk TDP untuk VGA ini dia ada di 120 watt guys. Dan sementara prosesornya dia TDP cuma di 65 watt. Oke, itu sudah rakit. Langsung saya mau tes di gaming aja guys ya. Tanpa lama-lama langsung kita coba main game. Oke, untuk game pertama di sini saya coba GTA 5 guys. GTA 5 ini kita jadikan tolak ukur ya guys ya. Kalau PC kalian itu bisa gaming, ini selalu GTA 5. Makanya saya selalu tes GTA 5 guys. Di sini kita dapat kinerja GPU di 60%, CPU 90%, FPS kita dapat 100. Wah. Wattnya cuma di 174 watt. Ini saya di settingan grafik, kita cek settingan grafiknya dulu. Resolusi 1920 x 1080, efficiency off, dan kualitas grafik di very high guys, very high. Wow. Dan anti-stop tick filternya di 16 kali. Oke. Harus ini kita kasih off saja sepertinya guys ya. Kita close. Kita dapatkan watt 169. Secara gameplay masih cukup lancar guys ya untuk GTA 5. Di atas 60 fps di kualitas grafik very high. Oke guys, game berikutnya sih saya main game Dynasty Warrior Origins guys. Untuk settingannya di sini saya pakai grafik 1600 x 900 untuk resolusi.
Kualitas grafik saya kasih di low saja guys. Oke, kita dapatkan di sini 60 fps ya guys ya. Kinerja GPU di 70, GPU ya, GPU dan CPU sepertinya sama-sama bekerja dengan baik guys ya. Wattnya di cuma 174. Oke guys, game berikutnya di sini saya main game Elden Ring guys. Elden Ring di sini saya pakai settingan grafik 1920x1080, kualitasnya di medium. Kita GPU di 70, CPU 70 ya. Ya karena kita yang turun ya. FPS stabil di 60-an guys ya. Watt kita dapatkan di sini 124 ya. Kecil ternyata ya. Oh tidak, dia naik lagi wattnya sampai 100 maksimal tadi ya. Maksimal wattnya di 180, di meninggal paling 170. Ini untuk Elden Ring di kualitas medium 1920x1080. Oke, selanjut di sini saya main game Digimon Power guys. Untuk settingan grafik di sini medium beresolusi 1920x1080. Keunggulan GPU 90% dan CPU di 70. FPS kita dapat di atas 30 ya, sekitar 40 sampai 50. Wattnya di 200. Oke, selanjutnya di sini saya main game Ghost of Tsushima. Di sini resolusi 1600x900. Kemudian kualitas grafik di medium. Efek-efeknya saya off kan guys ya. Walaupun di kualitas medium tapi grafiknya ini cukup bagus menurut saya. Kinerja GPU di 60, CPU di 60, wattnya di 121 guys. Oke, game berikutnya sih saya main Forza Horizon 5. Tapi kita cek settingin dulu. Sepertinya ini grafiknya masih di medium, video di kita kasih ke 1920x1080.
Oke, sudah 980. Ini kita coba ke high. Oke guys, Forza Horizon 5 920x80 di kualitas high. Kita lihat GPU di 99, CPU 90, ya sama lah kinerja GPU dan CPU keluar maksimal. Untuk watt 172. FPS wow di atas 60 guys ya, bahkan sampai 100. Sangat mulus sekali untuk game Forza Horizon 5 ini guys ya, nothing masalah. Oke guys, game berikutnya di sini saya coba main game Inzoi guys. Di sini untuk settingan, mana settingannya? Oke. Settingan grafik di sini resolution scale-nya di 75%. Kualitas grafik saya kasih di low saja guys ya. Dan kita lihat sini kinerja GPU 98%, CPU di 90%, FPS yang kita dapatkan cuma di 50 ya. Lumayan lah stabil guys ya. Watt kita dapatkan 170 ya, 170. Ini untuk game Inzoi guys. Walaupun di kualitas low tapi masih cukup bagus untuk dinikmati gambarnya guys ya, grafisnya maksud saya. Oke, saya lanjut di game berikutnya. Di sini saya main game RDR2 guys, Red Dead Redemption. Settingannya di sini saya kasih resolusi 1920x1080, efficiency off, kemudian di kualitas grafik medium. Kita lihat kinerja GPU sampai 90%, begitu juga CPU nya guys ya, bekerja cukup maksimal. FPS yang kita dapatkan di 40-an guys. Oke, di sini saya main game God of War Ragnarok guys ya. Untuk settingan di sini grafik 1920x1080 di kualitas low, grafik low guys ya. Saya kasih di low. Nah, ini saya kembali. Harusnya di sini tadi. Oke, kita lihat sini kinerja GPU 100%, CPU 100% juga. Wow.
FPS yang kita dapatkan di 60-an guys ya. Wattnya 200. Oke, game berikutnya di sini saya main PUBG Steam guys ya. PUBG Steam di sini saya kasih settingan, tunggu saya sembunyi dulu biar gak langsung mati. Settingan 1600 kali 900. Kemudian untuk kualitas grafik di medium cukup. Wattnya di 102, FPS kita dapat di 40 sampai 50-an guys ya. Lanjutkan di sini saya main Bloodstrike guys. Bloodstrike di sini grafik saya kasih ultra deh. Mudah-mudahan bisa ini ultra ya. Saya pikir ini karena game ringan, saya rasa mungkin bisa guys. Ini sudah grafik ultra. Kita langsung tes gameplaynya. Oke, saya di in game Bloodstrike-nya, dan di sini kalian lihat FPS-nya di 100. Wah, 160 di kualitas grafik ultra. Terus wattnya di 187. Kinerja GPU dan CPU pun tidak terlalu berat guys ya. Ya memang karena ini menurut saya game ringan sih. Oke, lanjut di sini saya main game Genshin Impact guys ya. Settingan grafik di sini saya kasih resolusi 1920x80 di kualitas grafik high. Cuma beberapa efek di sini saya off kan guys ya. Pokoknya settingan seperti ini. Resolusi 1920x80 di kualitas high. Kinerja GPU di 50%, CPU juga, dan FPS nya dapat di 60-an guys ya.
Oke, guys, game berikutnya di sini saya main Delta Force, guys ya. Di mana sih? Oke. Di sini saya mana settingannya? Oh, ini settingan grafik di 1920 kali 1080 dan kualitas grafik di menengah. Kita dapat di 100 fps, guys. Kinerja GPU 90% dan CPU 80%an, guys. Wattnya cuma di berapa ini? 190. Wih. Eh. Oke, selanjut di sini saya main game GTA 5 roleplay, guys. Oke, saya baru tiba di bandara. Cek dulu settingan. Di sini resolusi grafik saya kasih 1920 kali 1080, kualitas grafik di very high, guys. Very high. Efficiency off. Sini kita lihat FPS-nya sampai 100, guys ya, di atas 60 bahkan di atas 100, guys ya. Wattnya 190 di sampai 200 watt. Oke, lanjut guys, di sini saya main game Wuthering Wave. Settingan grafik, mana settingan di sini, resolusi 1280 kali 1024 di kualitas grafik medium, dan efek-efeknya saya off kan semua, guys ya. Semua efek saya off kan. Kita dapat kinerja GPU di 60%, CPU di 60, FPS di 60 cukup baik. Hanya katanya kalau main Wuthering Wave ini installnya harus di SSD, guys. Kalau di hard disk katanya game Wuthering Wave-nya ini kadang-kadang apa ya, patah-patah gitu, guys. Nah, itu kan patah-patah dia, guys. Beda sekali sama Genshin Impact ya, guys ya. Genshin Impact itu dia nggak berpengaruh, guys.
Oke guys, itu dia hasil tes di gamingnya. Prosesor Core i3 9100 dan VGA nya GTX ya, GTX 1060 6 GB. Hasilnya tadi cukup bagus, cukup memuaskan, dan masih bisa untuk dimainkan game berat. Namun ada beberapa batasan ya. Kita harus menurunkan resolusi grafik atau resolusi gambar ya, kita tuliskan, atau kualitas grafiknya kita turunkan, tapi masih cukup bisa dimainkan guys. Saya coba untuk main God of War masih cukup bisa ya, walaupun yang saya bilang tadi kita harus turunkan kualitas grafiknya guys. Oke, mungkin saya akan coba lagi dengan hardware berikutnya. Mungkin videonya saya agak ganti lagi karena saya punya GTX 1060 Ti ya, siapa tahu itu masih bisa perform lagi ya dengan VGA itu. Oke, untuk tes gamingnya sampai sini dulu, nanti kita akan lanjut lagi tes gaming berikutnya guys. See you next time, jangan lupa komen dan terus main game PC.